Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di antara keberkahan membaca sholawat adalah dimudahkan segala urusan kita. Cuma masanya bukan sebentar ini. Dia harus dijadikan kebiasaan, dia harus diamalkan terus dengan itikad. Saya termasuk orang yang membaca sholawat pindah-pindah. Setelah membaca ini sekian ribu kali pindah. Biasanya 10.000 kali, 20.000 kali pindah. Lalu ada juga yang saya baca 50.000 kali, lalu pindah sholawat lain lagi. Sigot sholawatnya tuh beda-beda. Tapi sholawat punjia, sholawat Jibril, sholawat Naria, dan sholawat-sholawat yang lain. Tapi ya tetap namanya juga sholawat. Diawali dengan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kecuali sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Ngelain apa yang dia rata-rata diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma sholli, biasanya kalau diajarkan oleh Rasulullah Allahumma sholli, dan itu tetap ada berkahnya, memudahkan urusan saya juga. Dulu ketika saya kesulitan perekonomian itu datang ke rumah kawan, kawan aja susah. Apalagi saya, dia yang udah kerja tiap bulan, yang gajinya ada, tetap kesusahan. Apalagi saya. Tapi alhamdulillah datang saya ke situ beberapa hari, alhamdulillah Allah bukakan pintunya, Allah bukakan rezekinya. Itu dengan berjualan secara online, alhamdulillah terkumpul duit dalam waktu yang kagak terlalu lama. Ada terkumpul duit 5 juta, lalu terkumpul duit lagi 10 juta. Sehingga kawan tuh merasa aneh, ini apa sih yang dikerjain begitu kan, kok cepet banget ya, sedangkan dia aja itu nunggu bulanan, kok saya cepet gitu kan. Ya, cuma saya bilang ya biasa jualan ini aja nih yang dijual-jual online ini, kata saya. Padahal selain itu juga usahanya yang masif betul, itu iklan kemana-mana itu saya buat itu. Dan doanya juga sambil, kadang-kadang saya sambil berbaring-baring di masjid gitu kan, megang tasbih, seolah-olah saya hanya membaca tasbih aja, padahal saya beriklan, dan alhamdulillah iklannya tuh jalan terus gitu. Udah sore-sore udah dapat lah orderan, agak siang dikit udah dapat orderan. Saya berbaring-baring di masjid sambil megang tasbih, baca-baca sholawat, membaca-baca dulu bacaan saya, ya Allah ya Wahhab ya Rojak, itu saya baca. Lalu sholat duha sebelumnya, lalu membaca surat Al-Waqiah. Kok begitu-begitu doang, berbaring-baring aja dibilang. Padahal saya menyeting iklan, jadi iklannya jalan terus. Alhamdulillah itu pernah juga dari cuman beriklan 500.000 itu alhamdulillah setiap minggu itu bisa dapat pembeli dan bisa ngambil keuntungan. Setiap hari Kamis atau malam Jumat, paling telat hari Jumat itu mesti saya udah ngambil uang. Nggak payah, nggak susah-susah menunggu bulanan. Kita udah tahu setiap hari Kamis mesti ngambil, walaupun jumlahnya ya untuk tahun itu udah besar. Nah inilah yang kita nggak tahu dari apa namanya berkah dan karomah sholawat yang diamalkan. Itu juga pernah saya bekerja online mengiklankan barang saya, itu barang-barang yang saya jual itu ramai itu pembelinya. Itu siapa yang mendatangkan pembeli itu dari mana? Siapa yang mendatangkan pembeli itu? Allah yang mendatangkan rezeki dengan berkah dan karomah membaca salawat. Kan pernah juga Nabi Hidir, eh, Nabi siapa namanya, Nabi Khidir ya, bertanya kepada seorang nabi, saya lupa nabinya siapa itu, bagaimana cara supaya kita terhindar dari sial. Ini kan termasuk juga jualan sepi bangkrut, ada yang beli, yang ada ditipu orang, itu kan baru sial juga. Lalu beliau berkata, saya nggak tahu. Lalu Nabi Khidir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang terhindar dari daftar sial? Yaitu banyak membaca salawat kepadaku. Au kama qala Rasul. Rasulullah mengatakan seperti itu, au kama qala Rasul. Nah, itulah bagian daripada kita jangan kena masuk dalam sial. Ada suatu orang yang dari pagi buru-buru mau pulang kampung, ternyata ketabrak di jalanan, meninggal. Memang udah takdirnya, tapi itulah bagian daripada kesialan. Ada orang yang berjualan luar biasa aja, jualan jalan kaki, pernah saya ketemu. Tapi kalau saya ketemu orang jualan yang jalan kaki, dia ketengin baju-baju, insya Allah tetap saya beli. Walaupun saya nggak butuh juga, karena saya merasakan juga susahnya dulu saya. Nah sejak itulah dengan membaca sholawat, dengan melajimkan terus-menerus membaca sholat, insya Allah keberkahan hidup kita ada. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya mungkin kalau terlewat barangkali nanti bisa kita kodok, tapi sengaja ngobrol, udah maghrib masih ngobrol, datang kawan, kan itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena nanti berkah kita nggak ada, apalagi sholat wajib. Kalau bisa berjamaah, berjamaah.
Kalau tidak bisa berjamaah tidak apa-apa, tapi tetap wajib kita kerjakan. Apalagi sholat 5 waktu. Kalau kita membaca surat Al-Waqiah, lalu kita membaca sholat, insya Allah hidup kita lebih tenang, lebih mudah, insya Allah rezeki lebih mudah datang. Penting ketenangan dulu. Penyakit-penyakit juga bisa tertolak. Apa yang menghapus kita dari daftar sial? Yaitu banyak-banyaklah bersalawat kepadaku. Au kama qala Rasul. Nah inilah udah mulai ngaji di Mnasa, di musola saya. Jangan terlalu lama. Yang penting yang mau saya sampaikan adalah jangan terputus kita membaca sholawat. Walaupun sholawat itu yang kita baca pindah-pindah, sholat Mujiat, sholat Nariyah, sholat Jibril, macam-macam sholat kita baca, tetapi tetap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu tetap ada. Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, agina bihalalika na karamika, wa ifadalika an siwa. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat rezeki kita terus-menerus datang dari arah yang enggak kita pernah sangka-sangka. Kalau udah kayak gitu, jangan lupa apa yang kita lakukan, ternyata bersedekah. Mudah-mudahan sedekah juga membuat rezeki kita menjadi berkah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.